Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali saya Samuel Effendi, biasa dalam acara konten kami A Few Minutes with God. Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang damai sejahtera. Bapak Ibu tahu apa arti kata Shalom? Shalom itu adalah damai sejahtera bersama kita semua. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu Shalom, yang artinya di mana? Keharmonisan dengan Allah dan sesama, ketenangan, kemakmuran, keamanan atau rasa aman, keutuhan jiwa dan pikiran. Dan itulah sumber satu-satunya yang kita bisa dapatkan bersama Tuhan. Kenapa saat ini saya ingin berbicara tentang damai sejahtera? Damai sejahtera itu luas artinya, sahabat Tuhan. Ya, damai sejahtera itu berarti dalam keadaan kita itu benar-benar punya rasa ketenangan. Kita punya benar-benar rasa keamanan. Bersama siapa? Tentunya bagi kita orang-orang percaya, kita harus bisa merasakan damai sejahtera itu bersama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Nah, sahabat Tuhan, mari kita buka ayat firman Tuhan saat ini yang berhubungan dengan damai sejahtera dan bagaimana Yesus katakan sendiri, ya, damai sejahtera yang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita semua anak-anaknya. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 27 akan saya bukakan bagi Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan, ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh firman yang luar biasa saat ini, di mana Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, damai sejahtera akan ditinggalkan bagi kita semua, Bapak Ibu semua, ya, dan damai sejahtera akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Nah, ini poin yang ingin saya bicarakan saat ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jadi janganlah gelisah dan gentar hati kita semua. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Mari kita pelajari, ya, saat ini. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Nya saat ini. Jadi begini, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan, ya, beberapa poin tadi. Satu, damai sejahtera kutinggalkan atau kuberikan. Yang kedua, tidak seperti yang dunia berikan. Sekali lagi. Yang ketiga, janganlah kita gelisah. Tiga hal ini yang akan kita rangkum. Bagaimana kita bisa dan mengerti damai sejahtera apa sih yang Tuhan berikan. Menurut pandangan orang dunia, damai sejahtera itu adalah suatu keadaan atau suatu yang aman. Tidak ada perang, tidak ada konflik, atau tidak ada bencana, tidak ada perselisihan. Dan juga ini yang paling penting, Bapak Ibu semua, saudara sekalian, yang harus kita perhatikan, ya, bahwa orang dunia juga berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu hanya ada pada uang, harta kekayaan, mungkin kita punya mobil mewah, rumah yang megah, popularitas. Juga damai sejahtera dengan hal yang tampak dari luar atau hanya kasat mata, ya, bergantung kepada situasi dan kondisi yang kita alami. Terutama orang dunia melihat semua damai sejahtera apabila kita memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga kita tenang, hidup nyaman dan damai. Tapi saat ini saya ingin berbicara bahwa berbeda damai sejahtera yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua, ya. Damai sejahtera dari Tuhan itu mengalirnya di dalam hati, Bapak Ibu semua, di dalam hati kita. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Ingat itu, ya. Damai sejahtera itu bersifat kekekalan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita tidak terdapat masalah, kita menghadapi segala pergumulan, ya, kita harus tetap penuh dengan damai sejahtera. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, tetapi kita harus dituntut terus mempunyai damai sejahtera bersama Tuhan. Nah, firman tadi, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan,
apa yang kuberikan tidak dapat dunia berikan. Itu intinya Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai kita sangka damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melulu berbicara tentang harta, kekayaan yang melimpah. No. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak dapat dibeli ataupun diukur dengan uang atau sebesar harta apapun. Ya, tetapi damai yang Tuhan berikan itu secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang dimana Kristus itu adalah sumber damai sejahtera. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan saya harap kita dapat jelas saat ini berbicara tentang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan berarti kita mempunyai segala kelimpahan materi, tapi damai yang sejahtera yang Tuhan berikan bagaimana kita menjaga hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kalau tetap bersama, hidup di dalam bersama, mengiring bersama Yesus, saya yakin damai sejahtera yang akan kita dapatkan akan melampaui segala akal. Contoh satu hal, kita mungkin saat ini boleh berkekurangan, kita saat ini boleh menghadapi segala permasalahan, tapi kalau hidup kita selalu bersyukur bersama Tuhan, dan kalau kita boleh merasakan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan, maka percayalah, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup Anda, Bapak Ibu dan saya semua. Saya pun sering mengalami Bapak Ibu semua dalam hidup dalam tekanan. Ya, saya pikir damai sejahtera itu hanya berbicara tentang uang dan materi. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Boleh kita tidak punya uang, boleh kita tidak menghadapi segala kemungkinan yang ada, tekanan hidup yang ada, tapi bila mana kita percaya Yesus adalah dalam genggaman tangan kita, Yesus akan selalu melindungi hidup kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera kita bersama Tuhan. Hubungan pribadi dengan pribadi yang harus kita bina bersama Tuhan, itulah yang dimaksud oleh damai sejahtera. Percayalah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua, damai sejahtera kita itu tidak akan pernah hilang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, maka kita akan selalu hidup berkemenangan bersama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu semua, di dalam Tuhan kita akan pasti punya kemenangan, di dalam Tuhan kita pasti punya kelimpahan yang melampaui segala akal. Terima kasih, saya percaya dan saya yakin biarlah firman Tuhan saat ini dapat memberkati bagi kita semua, juga terutama bagi saya juga yang membawakannya. Saya percaya bila renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali lagi di acara konten kami berikutnya, di few menit berikutnya. Kami mohon sekali lagi dukung channel kami terus dengan tekan subscribe, like, bila perlu share ke teman-teman Anda semua. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal bersama Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin.